Selamat datang di channel Bridging Presentasi dan kita masuk di dalam video yang kedua kita, yaitu tentang bagaimana berkhotbah kepada orang-orang yang sedang mengalami kedukaan. Dan hari ini secara khusus kita akan berbicara mengenai pelayanan kedukaan dari sudut pandang pastoral dan juga teologis. Baik, kita akan memasuki bagian yang pertama kita, yaitu bagaimana sudut pandang, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan di dalam memandang pelayanan kedukaan dari sisi pastoral. Baik, hari ini kita mencoba melihat dari khotbah kedukaan dari sisi pastoral atau pelayanan penggembalaan. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mulai melakukan sebuah penelitian. Apa yang perlu kita lakukan di dalam kita melakukan penelitian ini sebelum kita melakukan khotbah, menyusun sebuah khotbah kedukaan. Yang pertama, di dalam proses penelitian ini kita bisa melakukan apa yang disebut dengan identifikasi informasi. Apa itu identifikasi informasi? Yaitu kita mengumpulkan data tentang orang-orang yang meninggal, data berbicara mengenai latar belakang, kehidupan pribadi, pelayanan gerejawi, atau hubungan di tengah-tengah jemaat. Hal ini dilakukan untuk kita mendapatkan pemahaman yang utuh sebelum kita menyusun sebuah khotbah di dalam pelayanan khotbah kedukaan. Di dalam penelitian ini juga, kita melakukan penelitian ini juga sedang mempelajari tentang tradisi atau mungkin adat istiadat yang terkait dengan upacara-upacara kematian dari kepercayaan agama tertentu yang mungkin mereka sedang percayai. Meskipun orang itu adalah pelayan yang sudah menjadi orang Kristen yang sudah cukup lama, tetapi ada beberapa pelayan juga yang di dalam pelayanan kedukaan yang masih menggunakan simbol-simbol kebudayaan yang tidak merugikan kekristenan atau ajaran kekristenan. Hal-hal ini bisa kita melakukan penelitian. Dan yang ketiga, di dalam proses ini kita bisa melakukan pengumpulan ayat-ayat, sumber-sumber Alkitab yang relevan dengan pribadi orang yang meninggal, orang yang sedang keluarga yang sedang mengalami duka cita. Di bagian yang kedua, kita bisa melakukan apa yang disebut dengan refleksi pribadi. Nah, di dalam refleksi pribadi ini kita bisa melakukan pertimbangan, mempertimbangkan hubungan pribadi kita dengan orang yang meninggal, kenangan tentang mereka, dan juga bisa memberi harapan dampak-dampak yang diakibatkan oleh orang-orang yang sudah meninggal tadi. Bagi hidup Anda, bagi keluarga yang ditinggalkan, atau mungkin juga bagi komunitas yang mereka sedang tinggalkan. Di bagian refleksi pribadi ini, kita juga bisa mencoba untuk merenungkan akan arti kematian dari perspektif iman kekristenan, dari perspektif dunia, dari perspektif tokoh-tokoh, atau juga bagaimana orang bisa memberi penghiburan, harapan kepada orang-orang yang berduka cita. Cerita-cerita yang sangat menarik, yang bisa kita refleksikan itu akan sangat-sangat menolong bagaimana kita bisa memahami arti kedukaan. Dan yang ketiga, di dalam kita mengkomunikasikan berita kedukaan tersebut kepada keluarga yang ditinggalkan atau kepada orang-orang yang mereka cintai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, sampaikan belasungkawa Anda kepada keluarga yang berduka dan kalau perlu, tawarkan dukungan dan bantuan. Itu akan sangat-sangat menarik, sangat-sangat menolong, dan di dalam komunikasi kepada orang-orang yang sudah meninggal tersebut, kita bisa juga sedang melakukan apa yang disebut dengan diskusi. Diskusi mengenai kehidupan, diskusi mengenai pelayanan, diskusi mengenai arti hidup.
diskusi mengenai hal-hal yang paling menjadi kebutuhan, bahwa kematian itu adalah sesuatu yang selalu ada di dalam kehidupan mereka. Dan di dalam ini juga kita bisa juga merangkum kehidupan orang-orang yang sudah meninggal. Seperti apa yang tadi saya katakan. Di dalam komunikasi ini, di dalam hal-hal ini, saudara, kita bisa mencoba menceritakan kenangan-kenangan, peristiwa demi peristiwa, atau juga kisah-kisah yang bisa mencerminkan kepribadian dan karakter. Buat dalam sebuah bentuk kehidupan, pelayanan, bahkan kontribusi dari orang yang meninggal, yang sedang mengalami kedukaan. Dan tentu bagian yang terakhir di dalam pelayanan pastoral ini, kita perlu untuk menyusun pesan teologi. Pilih ayat-ayat yang sangat memiliki dukungan kepada pesan Anda, kepada orang yang sedang meninggal, kepada orang yang yang ditinggalkan. Ini akan membawa sebuah konteks bahwa kematian adalah sesuatu yang memang tidak bisa kita hindari. Tetapi ada harapan, ada keyakinan di balik semua peristiwa-peristiwa yang ada. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, perlu kita pelajari juga teologia daripada kematian. Teologia daripada khotbah kedukaan. Kita tidak boleh mengingkari bahwa kematian adalah bagian dari rencana Allah. Di bagian ini kita mencoba untuk menjelaskan tentang apa itu kematian. Bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rencana Allah dan sebagai juga bagi umat manusia. Kita juga dibawa di dalam poin ini adalah mengingatkan bahwa meskipun kematian adalah hasil dari dosa, pemberontakan dari manusia, Allah masih memiliki atau Allah masih memegang kendali yang mengarahkan bahwa segala sesuatu itu sesuai dengan kehendak. Perlu untuk kita pahami hal itu. Di tengah kita mulai menyusun sebuah khotbah, kita tidak boleh lepas bahwa kematian bukan hal yang buruk. Bahwa ada rencana Allah yang dikerjakan, yang memberikan kepada kita sesuai dengan kehendaknya. Di dalam teologi kedukaan, perlu kita perhatikan juga bahwa kematian itu sebagai pintu, atau bisa orang mengatakan sebagai jembatan, menuju sebuah kehidupan yang lebih baik. Perlu kita harus ajarkan kepada orang-orang percaya bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya, tetapi merupakan awal kehidupan yang lebih baik di hadapan Allah. Kita perlu melakukan penekanan bahwa kebangkitan dan kehidupan setelah kematian bagi orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus itu ada dan diberikan janji-janji. Oleh sebab itu, di dalam konsep teologi kekristenan, khotbah kedukaan merupakan hal yang harusnya memberi sebuah dorongan bahwa ada kehidupan yang baik. Bukan hanya kebaikan, tetapi kita harus membawa mereka kepada sebuah penghiburan di dalam sebuah kesadaran ada kebangkitan. Di dalam konsep ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita harus menyampaikan kepada orang yang berduka dan meyakinkan bahwa kematian bukanlah kekalahan akhir, melainkan hanya perpindahan dari sebuah kehidupan menuju kehidupan yang lebih baik. Tentu tadi sudah saya sampaikan. Dan kita diajak di dalam poin ini, diajak untuk menantang diri kita
untuk mencari kenyamanan, ketenangan di dalam iman akan janji-janji Allah dari sebuah kehidupan yang kekal. Kita didorong untuk sadar bahwa ada janji Allah yang lebih besar, ada kehidupan yang lebih kekal. Dan kita pun harus sedang dibawa bahwa akan sebuah tantangan akan konsep, konteks penebusan. Di dalam khotbah, kita harus mengkaitkan makna kematian dengan penebusan yang diberikan melalui karya kayu salib. Di dalam kematian, di dalam penebusan, kita harus menjelaskan bahwa Kristus itu telah mengalahkan kuasa maut. Dan dosa telah dilaluinya dalam kematian. Sehingga bagi orang yang percaya, kematian bukan kehilangan kekuatan. Tetapi kematian adalah sebuah kebangkitan di dalam sebuah rencana Allah yang besar. Untuk memperoleh sebuah kehidupan yang lebih baik. Dan kita mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus. Karena kita sedang diperhadapkan dan dipertemukan bersama dengan Dia. Kita harus tahu betul bahwa kedukaan adalah sebuah harapan untuk kita kembali berjumpa dengan Kristus. Secara nyata. Kita dalam menyusun sebuah khotbah kedukaan, pengharapan pertemuan kembali dengan orang-orang yang dicintai pada saat kebangkitan itu terjadi. Kita harus meyakininya dan mengajak para yang hadir di dalam acara kedukaan tersebut untuk merayakan dan mengingat kenangan indah dengan orang yang sudah meninggal. Tetapi sambil menantikan pertemuan kembali yang penuh dengan sukacita di surga bersama dengan Kristus dan orang-orang. Oleh sebab itu, kita perlu memahami bahwa khotbah kedukaan bukanlah khotbah yang membawa kepada kesedihan. Khotbah kedukaan bukan khotbah yang membawa kepada duka cita. Tetapi selain pada duka cita adalah membawa kepada sukacita. Bahwa kita akan berjumpa dengan Kristus dan di dalam Kristus itu adalah merupakan rencana yang besar. Dan maut yang menjadi kegagalan. Yang menguasai kematian, yang menguasai kehidupan setiap orang di dalam dosa. Sudah dikalahkan. Oleh sebab itu, harapan inilah yang harus kita ceritakan kepada orang-orang di dunia untuk membawa kita kepada pengharapan kepada pribadi Yesus Kristus yang merupakan satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Tetapi kepada orang yang berduka cita, kita harus menunjukkan empati kita, bela sungkawa kita kepada mereka, supaya di dalam khotbah-khotbah kedukaan itu bukan hanya kita menceritakan tentang karya yang besar yang pernah diperbuat oleh orang yang berduka cita, yang sudah meninggal itu, tetapi juga merupakan karya terbesar daripada Kristus Yesus di atas kayu salib. Inilah pesan yang harus kita bawa di dalam bagaimana kita menyusun khotbah kedukaan. Pada video kita yang akan datang, saya akan berbicara mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam menyusun khotbah kedukaan. Saya rasa dalam video kedua ini kita sudah belajar dua hal yang penting, secara pastoral dan juga secara teologi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.